Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai praktikum kita, yaitu temanya adalah mikrobiologi susu ya. Kalau tidak salah demikian. Pertama, di dalam praktikum mikrobiologi susu kita akan melihat karakteristik dari jumlah mikroba yang ada di dalam susu. Yang harus kalian perhatikan pada praktikum ini adalah bahwa beberapa hal yang sedikit berbeda dengan praktikum untuk karakteristik pengukuran yang lain. Mikrobiologi itu membutuhkan satu ketelatenan, kemudian ketepatan di dalam pengukuran. Dan jangan lupa kondisi ideal kita harus menggunakan ini tutup mulut ya, memang seharusnya SOP-nya kemudian tangan ya, jadi pakai sarung tangan, idealnya demikian. Apalagi kalau kita akan menggunakan bakteri yang bersifat berbahaya bagi kita, terutama adalah bakteri patogen. Tetapi karena kita ini hanya mengukur total bakteri, maka kita bisa saja apabila tidak tersedia sarung tangan, kita tidak menggunakan juga tidak masalah. Pertama yang akan kita lihat adalah kita siapkan beaker glass, kemudian kita timbang, thread. Setelah kita timbang, kita jangan lupa diter untuk mengenolkan pengukurannya. Setelah itu kita akan mencari atau media yang digunakan untuk menanam dari bakteri secara umum, yaitu medianya adalah nutrien agar. Jadi ini kebetulan kita akan menggunakan nutrien agar dari oksoid, di mana oksoid ini kita macam-macam, ada merek, tapi kita pada saat ini menggunakan oksoid. Yang perlu kalian perhatikan bahwa kita harus betul-betul mengetahui berapa jumlah dari nutrien agar yang akan kita gunakan. Di sini ada tulisannya 28 gram di dalam 1 liter. Artinya kita membuat 1 liter maka dibutuhkan medianya 28 gram. Ini harus tepat. Kenapa demikian? Kalau tidak tepat nanti ditakutkan pada saat kita akan menanam di dalam cawan petri, maka dia tidak akan mengeras atau menjendal atau membentuk seperti agar. Tetapi apabila terlalu banyak maka dia akan mengeras juga sangat keras, dan bakterinya tidak bisa hidup di situ karena terlalu padatnya media tersebut. Oleh karena itu maka kita mengikuti aturan yang ada di dalam kemasan ini. Oke, pada saat ini kita coba praktek menggunakan 100 ml saja Aquades, sehingga kita akan menambahkan di sini cukup 2,8 gram. Jangan lupa ini adalah ketepatan yang harus kita perhatikan karena tadi alasannya 2,8 gram. Setelah kita tahu 2,8 gram, kemudian selanjutnya kita matikan timbangannya. Jangan lupa untuk dimatikan dan disimpan kembali. Terus kedua adalah kita harus menambahkan, tadi kita akan menambahkan 100 ml dari Aquades, maka kita akan menambahkan di sini adalah coba Mbak Ibu dibantu untuk 100 ml diambilkan dari sini saja nggak apa-apa. Nah ini kita tambahkan di sini 100 ml, kemudian setelah itu nah ini kita tambahkan 100 ml. Setelah 100 ml kita tambahkan, kemudian jangan lupa kita aduk. Kemudian kita nyalakan kompor. Kenapa ini rahasianya? Kenapa kita harus memanaskan untuk agar, terutama ini kan nutrien agar, berarti agar. Ini kenapa kita harus panaskan sampai mendidih? Karena pada saat dia tidak mendidih, maka pada saat kita akan menuangkan di dalam cawan petri, nanti apabila kita agak terlambat menuangkan, dia akan menjendal pada permukaannya atau pada kristal-kristal, kemudian pada dindingnya. Ini akan dilanjutkan oleh Mbak Selin ya sementara ya.
sampai kemudian sampai mendidih. Tahap kedua adalah kita membuat pengencer. Kenapa kita membuat pengencer? Pengencer itu kita gunakan adalah yang akan kita tambahkan adalah natrium klorida bacteriological grade. Jadi ini khusus untuk bakteri atau bakteri secara umum. Kenapa kita menggunakan NaCl tidak hanya Aquades? Karena pada NaCl itu ada suatu mineral, kemudian dia akan mempertahankan kehidupan bakteri yang akan kita hitung dengan menggunakan cawan Petri, sehingga kita harus menggunakan natrium klorida bacteriological grade. Ya, jadi tidak hanya menggunakan Aquades kita tambahkan, tetapi itulah kegunaannya supaya bakterinya bertahan hidup lebih lama pada media pengenceran. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita akan selalu menggunakan timbangan dan harus menimbang dengan tepat, karena ini berkaitan dengan bakteri yang tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kasat mata, sehingga kita akan menggunakan segala sesuatu dengan cara yang hati-hati atau tepat. Oke, seberapa banyak penggunaan dari NaCl-nya? Itu adalah sedikit sekali, 0,85%. Jadi apabila kita menggunakan 1 liter itu kita hanya menggunakan 0,85%. Jadi apabila kita menggunakan 100 mili maka kita akan menggunakan 0,0085 gram ya. Misalnya kita masukkan. Jadi mungkin sangat sedikit sekali ya. Setelah itu kemudian ini yang penting bahwa kita akan menambahkan Aquades sesuai dengan jumlah yang akan kita buat di dalam tabung reaksinya. Oke, ini adalah 100 mili. Kemudian setelah itu kita campurkan, karena garam itu cepat sekali melarut di dalam air, sehingga kita idealnya adalah mengocok ya, atau mengaduk. Diaduk sebentar dia sudah akan menjadi larutan yang homogen. Jadi kalian lihat bahwa tidak ada lagi bahwa cairan atau garam ada di bawah dari mengendap ya. Jadi artinya ini sudah bercampur melarut semua. Dan bagaimana kita akan memasukkan bahwa pengenceran itu kan setiap pengenceran itu 9 mili. Di dalam tabung reaksi itu harus kita tambahkan 9 mili. Karena nanti pada sampel, misalnya kita sampelnya adalah susu, misalnya susu, kemudian kita masukkan susu misalnya, maka susu kita masukkan 1 mili. Jadi setiap ini adalah misalnya susu kita masukkan dalam 1 mili, sehingga kita akan membuat pengenceran, seri pengenceran untuk masing-masing pengenceran itu 9 mili. Jadi bukan 10 mili ditambah 1, tetapi 9 mili nanti ditambah 1 jadi 10. Hal yang paling sebenarnya hal ini adalah hal yang idealnya kita menggunakan mikropipet ya. Mana mikropipetnya tadi ya? Mikro ini ya, misalnya kita menggunakan mikropipet, kemudian kita menggunakan tip ya untuk menambahkan 10 mili 9 mili untuk setiap, misalnya begini ya. Kita tambahkan 1 mili dan sebagainya sampai 9. Tetapi untuk kepraktisan sah-sah saja kalau kita menggunakan cara dengan menggunakan suntikan ini ya. Suntikan kalau yang Ibu biasa gunakan adalah Terumo, karena kalau Terumo itu kita enak menggunakannya, tidak terlalu keras ya misalnya ya. Jadi kita pastikan di situ kebetulan ada angkanya, jadi memudahkan kita, angkanya cukup besar 9 mili, sehingga kita masukkan saja ke sini 9 mili seret ya. Ini kelihatannya sedikit, tapi ini isinya 9 mili. Kemudian kita lanjutkan sampai dengan semua, misalnya kita membuat pengenceran sampai berapa tabung ya. Ini kita gunakan pengenceran. Kadang-kadang tabung itu
tebalnya berbeda-beda sehingga kadang kelihatan 9 mili pada tabung yang satu lebih tinggi permukaannya dibandingkan tabung yang lainnya, karena mungkin dari dindingnya lebih tipis kacanya, dan itu jadi ini kita lihat nih ibu yang tadi bilang yang satu lebih tinggi dibandingkan yang satunya, padahal ini sama-sama 9 mili, kemungkinan satunya adalah lebih tipis dindingnya ya, padahal mungkin karena tabung reaksi yang dihasilkan kita beli itu berbeda-beda mereknya ya, jadi itu yang menyebabkan perbedaan ya tingginya. Tetapi kalau kita akan bertanya apabila tingginya jauh sekali atau 2 kali lipat, berarti kita harus tanya, oh mungkin kita kebablasan di dalam menambahkan cairan yang jumlahnya 9 mili misalnya demikian. Ini adalah sudah kita selesai ya. Jadi kepraktisan kita menggunakan tadi suntikan jarum suntik itu jauh pekerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan mudah-mudahan itu semua sama kalau kita melakukannya dengan satu alat, hasilnya errornya tidak terlalu jauh atau mungkin dapat diminimalkan. Jangan lupa idealnya kita sekarang tidak lagi menggunakan tabung yang ditutup kapas. Kenapa demikian? Karena kapas itu kalau kita tidak menutup dengan betul, maka dia akan udaranya masuk, lama-lama airnya misalnya apabila kita simpan akan pengencernya, lama-lama airnya akan berkurang atau menguap dari pori-pori kapas ya. Itu. Kemudian ini ya, ini kita siap, ini sudah siap kita lakukan untuk kita sterilisasi. Idealnya sterilisasi itu kita masukkan ke dalam plastik tahan panas, kemudian kita ikat pakai karet tahan panas, kemudian baru kita masukkan ke dalam autoclave. Tapi kita bisa juga menggunakan ini beker, karena beker juga tahan terhadap, ini adalah sudah siap untuk kita sterilisasi di autoclave. Autoclave merupakan sterilisasi basah, jadi bisa digunakan untuk alat dan juga bisa digunakan untuk media ataupun pengencer. Kemudian kita beralih pada tadi yang sudah dibantu oleh asisten untuk ini hasilnya, ini kita anggap bahwa ini sudah mencair semua, udah mendidih. Ini kemudian kita masukkan ke dalam tempat. Boleh kita menggunakan botol apapun, mungkin botol yang bekas vitamin C dan sebagainya, itu tahan panas. Kemudian kita ini idealnya kita menggunakan namanya botol Scott ya. Pada saat ini adalah 250 atau 250, volumenya kita hanya menggunakan 100 mili. Ini adalah peralatan yang kemudian harus kita autoclave. Ibu akan mengenalkan ini adalah alat untuk namanya adalah mikropipet. Mikropipet ini digunakan dulu pada waktu ibu kuliah. Zaman dulu kita menggunakan pipet pompa itu ya, pipet pompa. Tetapi kita bisa membayangkan betapa capeknya. Padahal kita harus memasukkan kayak tadi. Kemudian ini sudah pakai modifikasi dengan menggunakan mikropipet saja kita masih capek, harus 10 kali. Jadi efisiennya adalah kita pakai tadi, pakai penyuntikan. Tapi ibu akan mengenalkan ini adalah mikropipet. Mikropipet ini adalah peralatan wajib yang kita gunakan di dalam mikrobiologi. Ini adalah yang volumenya adalah 1000 mikroliter. Artinya itu adalah 1 mili ya. Bagaimana kita akan memperhatikan bahwa yang harus diperhatikan bahwa ininya tuh harus steril. Namanya tip. Ya, tipnya tuh harus steril. Jadi ini harus disterilkan dulu. Kita bisa menggunakan misalnya tadi beker, kemudian kita tutup dengan plastik tahan panas, kita masukkan ke dalam sterilisasi autoclave. Itu bisa saja kita menggunakan alat yang sudah ada tempatnya begini. Ya, ditatain, kemudian nanti kita sterilkan, ditutup, ini sudah kita masukkan juga ke dalam autoclave ya. Bagaimana kita bisa nanti mencoba untuk mengambil sampel misalnya. Jadi pada saat ini ibu akan coba dengan menggunakan aquades saja
Oke, misalnya Aquades. Jadi yang penting bahwa untuk pengambilan sampel ini kita pastikan bahwa itu 1000 mikrolight atau 1 mili. Cek, kemudian kita tekan, kemudian kita tekankan pada ujungnya, kemudian dia akan naik ke atas, ya. Jadi sekian. Kalaupun ini mungkin tidak ideal, maka kita akan melihat mungkin itu tidak terlalu kencang, maka kita kencangkan. Coba kita lihat perbedaannya. Ya, setelah kencang maka kita akan melihat bahwa ini pas, ya, 1 mili. Ya, itu ini enak sekali. Nanti kita ngambil sampel, misalnya ini kita tinggal ambil, kemudian kita harus cek ininya sudah kencang, kemudian kita naikkan, kita tempelkan, maka ini akan berjalan sendiri. Ya. Gitu. Tapi yang harus diperhatikan, kenapa kadang-kadang tip itu punya kelemahan, dia suka kadang dipakai bocor. Jadi kenapa nggak penuh-penuh? Jadi tip itu berarti sudah tidak layak kita pakai, harus kita buang. Pada saat ini tipnya masih bagus, dia masih penuh ke atas, gitu ya. Oke. Itu kemudian setelah itu kita sudah menyiapkan bahan-bahan yang mau dilakukan autoclave, ya. Oke. Autoclave ini kita harus isi air. Ini adalah sterilisasi basah. Nah, ini tadi yang Ibu sudah tambahkan, ini dimasukkan, ini adalah plastik tahan panas yang memang digunakan untuk tahan, kelihatannya plastik tapi dia tahan panas. Jadi dia digunakan sebagai tempat untuk tip yang Ibu tadi ceritakan. Terus kemudian media yang akan kita gunakan, masukkan. Kemudian tadi ini adalah pengencer, kemudian kita masukkan ke dalam autoclave. Kemudian satu lagi yang untuk menanam bakteri, ini adalah namanya cawan petri, ya. Cawan petri itu lebih baik kita kemas di dalam plastik tahan panas, tapi kebetulan ini habis di laboratorium, maka karena ini tidak penuh, tidak masalah, dimasukkan saja. Begini sebenarnya tidak perlu kita bungkus lagi dengan menggunakan kertas payung, ya. Udah, sekarang Ibu dibantu Mas untuk menutup autoclave. Nah, ini adalah asisten membantu menutup autoclave. Kemudian autoclave ada kuncinya. Kemudian asisten akan membantu menutup autoclave tersebut. Nah, terus sama asisten dikencengin pakai alat itu, Mas. Nah, oke, dikencengin semua. Nah, ini adalah proses pengencangan supaya udaranya tidak masuk sehingga dia cepat untuk mendidih, karena airnya harus mendidih di dalam. Seperti prinsipnya kayak presto itu, ya. Jadi dia adalah vakum, ya, tapi suhunya kita setel 121. Itu sudah dari perusahaan di setel, kita tinggal waktunya berapa lama, karena ini adalah manual, maka kita setel kira-kira 15 menit lah setelah suhu 121 derajat Celcius. Terus kemudian langsung dinyalakan, tadi udah ditambah air, ya, udah langsung dinyalakan sama sana Mas ke itu. Oke lah. Proses ini akan terjadi selama, mungkin karena ini baru menyala dan airnya harus mendidih, butuh waktu agak lama. Nanti kita tunggu sampai dia kemudian mengeluarkan suara, kemudian baru kita kemudian dimatikan listriknya. Karena ini prosedurnya manual sehingga tidak secara otomatis, terus kita harus perhatikan.